gue juga sempat dipesenin sih sama orang yang punya pemahaman tentang Jalangkung, dia punya kemampuan supranatural. Lo kalau mau main jangan Jalangkung, hari itu lo nggak bisa bukan berarti dia nggak masuk tuh. Jangan lo anggap nggak masuk, lo udah manggil. Oke guys, balik lagi bareng sama gue Ray dan Gitu. di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya, Buka ceritanya, gitu ya? iya. Iya udah gitu. Nah, gue ada cerita nih Tentang politik. Kagak juga. Capek dengernya ngeliat FYP. Ya politik lagi. Udah apa cerita lu? Jadi gini, lu tau Jalangkung? Tahu banget. Permainan kan? Enggak, tapi gue nggak pernah. Iya, maksudnya apa sih kita nyebutnya itu apa sih permainan kan? Nah, sebenarnya juga Jalangkung atau hal-hal yang berkaitan seperti memanggil arwah itu nggak cuma di Indonesia. Ya, Kayak ada papan Afrika juga ada. ada papan Oija kan kayak gitu. Nah, ini kebetulan ini gue tadi angkat sedikit soal Jalangkung, tapi gue menceritakan kalau film Indonesia kemarin ada yang viral kan, Pabrik Gula. Iya. Nah ini tentang pabrik tempe justru. Saingan di pabrik gula. Ya. Siapa tahu nih kalau ada investor-investor yang mau bikin film soal pabrik tempe bisa kita buatin. Lu mau bikin film, mau bikin pabrik sih? Jadi gini, gue punya teman. Serius dong? Serius. Katakanlah namanya Bayu lah. Oke, Bayu. Kita samarkan namanya ya. Bayu ini anak seorang pengrajin tempe. Pengusaha tempe. Pengusaha tempe, pengrajin kan sih? Pengrajin juga. Iya kan? Nah, biasanya kan kalau pabrik tempe itu selalu didirikan dekat saluran pembuangan atau kali ya? Iya, buat buang air cucian ya? Kebetulan waktu bapaknya baru merantau ke Jakarta, dia ngelihat satu spot yang cocok sama dia untuk dibangun pabrik tempe yang kebetulan ada di kayak gimana sih, itu tempat tuh sebenarnya banyak yang bilang angker karena kayak bukan muara, jadi kayak lekukan air gitu loh. Apa ya sebetulnya? Gue juga baru denger sih. Jadi dan mitosnya nggak cuma di daerah situ, di tempat air yang kalau ada yang mengalir terus tiba-tiba ada yang tenangnya sedikit. Ini sungai atau apa? Sungai. Oh, sungai. Ini kan sungai aliran lurus. Terus tiba-tiba kan kadang-kadang suka ada yang bercabang kan. Nah, aliran yang bercabang ini kan kadang-kadang ada yang tenang. Nah, itu mitosnya di beberapa tempat itu justru tempat soket berkumpul. Mistis. Sama kayak kalau di muara. Kalau muara iya. Muara kan suka kita denger ya fenomena-fenomena itu. Lo sendiri pernah ngalamin kan? Ngalamin. Terceritain ya. Nah, dibangunlah si pabrik tempe itu di aliran. Bapaknya Bayu tahu nggak sih kalau dengan mitos buat tempat itu angker? Tahu, cuman nggak mau tahu, bodo amat. Iya udah cocok tempatnya, terus mungkin udah harganya murah juga. Deal-dealan juga sama yang punya lahannya ya kan. Ya udah dibangun. Apalagi yang namanya orang baru merantau dari desa ke ibu kota biasanya kan yang penting ada peluang dulu. Iya, yang penting ada peluang dulu, yang penting dibangun jalanin dulu. Perkara masalah kayak gituan mentar belakangan deh. Nah, setelah pabrik tempenya itu berjalan, memang instan. Langsung yang namanya gangguan-gangguan supranatural itu banyak yang terjadi. Oh, jadi nggak nunggu 1-2 bulan? Nggak nunggu, dari mulai pembangunan pabrik itu, dari mulai dibangun, Pak? Dari mulai dibangunnya aja sempat ada tukang yang kecelakaan kalau nggak salah. Ada diceritain tukang yang kecelakaan, terus ada hubungannya dengan itu nggak? Sama itu tempat tadi. Mungkin ya. Cuman let's say kita arahin ke logis dulu. Betul. Cuman ini kecelakaan kerja. Cuman ini gangguan mistiknya itu biasa, penampakan. Terus barang jatuh sendiri, barang berpindah tempat sendiri. Itu. Nah, hal-hal aneh dan itu terjadi bertahun-tahun. Di pabrik itu. Di pabrik itu jadi udah sampai ya udah kayak hal yang lazim lah gitu.
mereka bersahabat dengan soket. dengan lain alam. Bayangin aja, dari bapaknya baru pindah, baru merantau, sampai anaknya itu usia SMP apa SMA. Lumayan lama. Oh, lumayan lama kan? Belasan tahun. Jadi emang mereka udah terbiasa aja sama fenomena itu. Cuman emang gua sempat dengar beberapa penggal cerita yang menurut gua ini paling menarik. Salah satunya waktu Bayu SMP itu biasa kalau malam-malam kan anak-anak seusia gitu baru bisa main gitar, kadang-kadang ngumpul di gitaran gitu kan. Terus Lokasi di pabrik ya? Iya, lokasi di pabrik. Terus kadang-kadang mungkin ada yang bakar-bakaran gitu kan. Nah, pada saat gitaran gitu, tiba-tiba ada suara Mbak Kun ketawa dari atas. Hihihi, Atas gitu pabrik ketawa. ya? Dari atas pabrik. Nah, mungkin karena seusia itu dan mereka juga lagi rame-rame, yang ada bukannya takut, Berani. dijadiin bahan. Wah, ketawa lu. Coba ketawa lagi bener. Hihihi, gitu. Gak ada yang lari? Nggak ada yang lari, malah jadi ketawa lagi gitu. Karena kalau musang, kan kadang-kadang musang ada yang menyerupai kan suaranya. Kalau suara musang disuruh lagi, belum tentu dong. Ini sampai 3-4 kali disuruh nyaut, ngikut terus. Sampai akhirnya, oh ya udahlah, dicuekin akhirnya sama mereka. Karena emang fenomena supranatural ini sering terjadi dan teman-temannya Bayu juga tahu. Lumrah jadinya. Nah, yang kedua itu ada salah satu, jadi kan pekerja di pabrik tempe itu kan sanak familinya semua ya. Saudara lah. Saudaranya. Ada salah satu saudaranya yang agak lumayan sepuh, usianya sekitar menjelang 60 lah. Tapi ini kakek-kakek agak genit. Emang udah terkenal gitu di kampung itu kalau misalnya ada cewek yang lewat gitu suka gangguin gitu. Emang kakek-kakek genit gitu sampai mungkin kalau zaman sekarang dibilangnya kakek Sugiono kali ya. Udah nggak ada. Pada malam itu kebetulan dia kebagian tugas jaga malam. Tugas jaga ya. Oh, dia jaga ya. Dia ngecek lah, pokoknya ngecek bagian karena kan mungkin ada yang perlu dirapihin atau preparation untuk besok atau keamanan juga. Dia waktu itu lagi ditugasin malam-malam. Posisi sedang sadar, nggak mabok, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba pada saat dia masuk ke dalam pabrik, itu ditampakin sosok perempuan cantik banget. Kalau menurut ceritanya ya, itu cantik banget, mukanya cantik, badannya bagus, kulitnya mulus, dan itu sosok perempuan itu kayak mengundang. Menggoda kayak supaya disetubuhi gitu. Udah disamperin, nih kan si kakek juga lumayan penasaran kan. Meskipun di dalam perhatiannya juga, ini kayaknya nggak beres deh. Tapi disamperin sama dia, karena setengah-setengah antara dia tahu itu makhluk halus, atau kalau ternyata perempuan lumayan nih, gitu kan. Jadi makanya disamperin sama dia. Nah, pas begitu disamperin, udah, ini sampai bener-bener jaraknya tuh udah deket banget. Akhirnya komunikasi? Nggak sempat komunikasi, tapi pas begitu udah deket, si kakek udah ngerasa, oh ini sih makhluk halus. Ini makhluk halus. Ceweknya diem aja? Diem aja. Cuman kayak ngasih gestur tanda untuk ayo pakai gua gitu. Nah pas begitu udah si kakek itu udah ngerasa ini nggak beres gitu kan, dia ngucek-ngucek mata, pas dibuka lagi udah nggak ada. Begitu aja. Nggak tahu deh tuh kalau misalnya sampai kejadian bercocok tanam ya, apa yang terjadi gitu. Yang ada sih makhluk halus menyetubuhi manusia biasanya. Iya. Gimana prosesinya gue juga nggak tahu dan nggak mau tahu ya, karena ngebayanginnya agak malas gitu. Iya. Oke. Selain makhluk halus, yang satu kakek-kakek. Iya. Jadi kalau ada di tagline berita koran lampu merah gitu zaman dulu, seorang kakek-kakek diperkosa makhluk halus, lu beli nggak kira-kira korannya? Nggak sih ya. Nah, cerita yang ketiga ini lumayan. Terkait dengan pabrik tempe. Terkait sama lokasinya tetap di situ lagi, terkait di pabrik tempe. Nah ini jadi antar cerita itu jeda waktunya memang jauh-jauh kan, karena emang pabrik itu berdiri sudah begitu lama,
dengan beberapa cerita-cerita beda kecil. periode ya. Beda-beda periode. Dan ada sepenggal-sepenggal cerita yang emang menurut mereka itu agak lumayan paling menyeramkan. Termemori lah. Termemori. Ada salah satunya nih yang ketiga, sepupunya Bayu sendiri. Yang kebetulan ya terkait umurnya agak dekat sama Bayu. Jadi masih tergolong muda. Dia lagi ditugasin malam. Jaga juga? Bukan ditugasin malam justru sebenarnya, gue lupa. Dia kayak ada sebuah tanggung jawab pekerjaan yang kelupaan. Disusulin. Disusul dan dia mau ngerjain itu tengah malam. Nah, jadi dia dari arah luar pabrik, kan pabrik itu kayak apa sih namanya? Kayak ruangan ngelos aja gitu loh. Dan bangunan kayu gitu kan. Hall. Kayak bangunan kayu gitu. Pada saat dia mau masuk, di luar udah ada yang memperingati. Salah satu petugasnya juga, karyawannya juga. Satpam lah ya. Iya, salah satu pengrajin tempenya juga lah. Karyawan di situ lah, karyawan di pabrik itu. Diperingatin, lu kok ngerjain gituan malam-malam sih, bukan dari tadi sore? Nggak takut apa lu? Nggak takut apa? Iya gitu, kurang lebih kayak gitu. Lu nggak takut apa? Nah, dia sambil ngomong gitu, ya elah kalau emang mau nongolin depan muka gua aja sekalian. Nggak lama dia baru masuk pintu, lokasi pabriknya itu Mbak Kun nongol di depan muka dia. Jump scare dong. Jump scare banget. Itu bener-bener jaraknya itu paling cuma beberapa senti dari depan pingsan, muka. lari, teriak. Pingsan. Paling aman pingsan lah. Pingsan. Nah itu gue nggak tahu deh tuh inisiatif siapa pingsan. Emang dia pengen pingsan kali. Kayaknya dia si penghuni situ komunikasinya tuh bisa tahu ya. Maksudnya tadi dia nantangin gitu seketika langsung tahu. Iya. Yang disuruh ketawa lagi. Iya, lumayan agak instan. Lumayan bisa diajak komunikasi. Itu bisa ya? Itu tadi buktinya disuruh ngulangin lagi gitu. Nah, ini yang keempat yang paling berkesan menurut Bayu. Karena ini hampir kayak menimbulkan kecelakaan. Terus kacau dong tuh. Ya, terus agak gimana ya ceritanya ya? Gimana sih kalau sebuah ada kejadian ledakan gitu? Ada yang meledak? Ada yang meledak. Nah, gua kaitin tadi. Kompor? Soal, bukan. Tadinya juga gue pikir kompor kan. Dia bilangnya gini Bayu, karena waktu itu ada kejadian meledak di pabrik tempe bokap gua. Tapi yang diakibatkan dari kejadian mistik. Gue langsung pikiran, kompor kali, karena kan fenomena gaib nih. Iya, karena kan masak tempe kan harus direbus dulu kan ya. Oh enggak, ini yang meledak jalangkung. Jalangkung bisa meledak? Jalangkungnya meledak. Jadi entah keisangan apa, mereka udah tahu tempatnya itu kan angker ya, beres nih. Tempatnya nggak beres. Bayu ini ngajak teman-teman sekolahnya dia, satu gengnya dia, untuk main jalangkung di pabrik tempe bapaknya. Iseng. Tengah malam. Nah, tengil-tengil juga ya teman-teman. Iya, lumayan tengil. Lu kalau ketemu lumayan sampai tua juga rada tengil. Jadi karena mereka juga pemberani ya semuanya. Pemberani penekat. Kayaknya dua-duanya ya. Dua-duanya. Dan mereka juga tadinya nggak percaya sama hal yang ya ngomongin jalangkung tuh kayaknya nggak percaya juga sebenarnya. Oh, ini karena dia nggak percaya, dia mau pembuktian. Iya, dia mau pembuktian. Akhirnya mereka, ya boneka jalangkung kan dari batok kelapa gitu kan. Sama bambu. Sama bambu. Umumnya lah, seperti apa boneka jalangkung, mereka main lah. Di-invite dengan ritual-ritualnya. Mereka tahu dari mana ritualnya? Ngasal aja tuh gimana? Iya kan nanya-nanya kali, atau mungkin desas-desus, kalau misalnya cara main jalangkung gimana sih? Datang nggak dipanggil. Pulang nggak diantar. Kasih transport. 100.000. Boleh deh. Nah bener tuh mereka ngelakuin di tengah malam. Nah pada saat proses masuknya arwah katanya ke boneka jalangkung itu, mereka sambil lihat-lihatan, lu goyangin ya? Jadi karena mereka masih berpikirnya logis satu sama lain. Enggak. Mereka ganjil berarti ya? Kalau nggak salah, genap apa ganjil sih? Emang harus ganjil ya? Biasa sih ganjil. Gua nggak tahu, dia nggak ngasih keterangan ganjil apa genap. Cuman yang jelas Sudirman. Iya.
Gue nggak dikasih tahu dia ganjil apa genap orangnya. Pokoknya dia sama teman-temannya saling pegangan boneka jelangkung itu. Pada saat proses masuk arwah ke dalam boneka itu ada getaran. ada getaran dan satu sama lain jadi saling curiga, lu kali yang ngegeterin gitu. Karena kan dia getar kan lumayan berasa. Nah udah, terus ditanya-tanya. Mereka prosesnya tuh jelangkung yang pakai spidol gitu loh. Diiketin spidol. Diiketin spidol supaya nulis di media kertas. Nah, menurut keterangan Bayu, anehnya meskipun itu boneka dipegang sama beberapa tangan, tulisannya jelas kayak tulisan tangan satu orang. Rapih banget. Tulisan tangannya rapi. Padahal dipegang bertiga. Padahal dipegang rame-rame. Nah, pada saat ditanya-tanya, dia agak aneh. Karena kayak dia ditanya nih, nama kamu siapa? Yang pertama ditulis namanya A. Ditanya lagi dipastiin, nama kamu siapa? Yang kedua beda lagi. Oh, beda. Beda lagi. Beda lagi. Terus ditanya-tanya kan, kamu di sini jahat apa enggak gitu. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan kepo anak-anak sekolah lah. Tapi penjahat nggak bakalan ngaku lah. Ya penjahat juga nggak mau ngaku ya. Terus kamu meninggalnya kenapa? Kayak gitu-gitulah pertanyaan-pertanyaan kepo. Nah karena si Bayu ini ngerasa, loh ini kan pabrik tempe punya bapak gua ya. Gua nggak suka sebenarnya nih diganggu sama makhluk-makhluk halus kayak begini. Nah, terus ditanya, kamu bisa nggak keluar dari area pabrik bapak saya? Karena ngeganggu. Nah pada saat proses itu ditanya, itu boneka getarannya makin kuat, meledak. Meledak itu pecah, perang gitu. Dan anak-anak itu mental. Cedera. Kayaknya cedera-cedera ringan lah ya. Ada pecahan itu kan ngeri juga loh. Iya, ada yang kena mungkin serpihan sembilu, batok, dan lain-lain gitu. Nah pokoknya dari kejadian itu mereka panik, bubar. Tunggang langgang itu bubar karena kan ngerasa ini udah bahaya nih kalau sampai kayak begini dan ini hal yang nggak logik dan nih. Itu marah sih ya. Kayaknya marah ya. Pergi tadi. Oke. Nah, beberapa hari setelah kejadian itu, secara kebetulan Bayu ketemu sama tetangganya. Ketemu sama tetangganya yang emang orang ini terkenal punya kemampuan ngelihat hal-hal supranatural. Kemampuan supranatural. Tetangganya nanya ke Bayu. Tiba-tiba nanya, di beberapa hari yang lalu, tengah malam, di pabrik tempe, ada acara apa? Kalian ngapain? Main gitaran? Main jalangkung, dia langsung cerita. Oh. Iya Pak, kita habis main jalangkung pada saat malam itu. Kok Bapak tahu? Dan kenapa? Hati-hati jangan sembarangan main kayak gituan. Iya. Kenapa saya tahu? Karena pada saat malam itu saya ngeliat langit, itu kayak ada arwah dari beberapa penjuru itu mengarah ke titiknya ke pabrik kalian. Itu berarti bukan pakai kasat mata ya? Iya, pakai mata batinnya katanya gitu kan. Dia ngeliat arwah-arwah dari beberapa tempat itu kayak gelombang gitu loh. Masuk ke satu titik ke situ. Ke arah pabrik. Itu jangan sembarangan kalian main kayak begituan karena kalian emang mengundang gitu. Iya. Udahlah akhirnya dari kejadian itu Bayu juga lumayan agak membatasi untuk terlalu sompral di pabrik bapaknya. Ya sampai hari ini pun kalau menurut keterangannya Bayu ya masih tetap ada kok cerita-cerita kecil yang soal penampakan, soal gangguan supranatural. Oh berarti pabriknya masih beroperasi sekarang? Masih beroperasi sampai sekarang. Masih ada gangguan-gangguan iya. Itu berarti ya? Yang paling sering itu kan biasanya yang namanya pabrik udah berjalan puluhan tahun kan terjadi rotasi kru ya. Ada tenaga kerja baru lah, ada yang belum tahu apa-apa sih. Yang belum tahu paling kasihan yang anak baru digangguin. Itu tuh paling lucu kalau menurut dia gitu. Dan mereka juga nggak cerita-cerita kalau anak baru. Ntar nggak pada mau kerja. Nungguin sampai dia digodain sendiri atau ngalamin sendiri baru diceritain. Tapi gitu. Emang yang sempat gue denger sih kalau yang pernah gue denger ya, emang kalau jalangkung itu katanya roh yang masuk tuh jahat. Harus jahat? Ya gue denger gitu. Itu roh-roh jahat yang masuk ke situ gitu. Berarti roh dendam, roh penasaran. Makanya biasanya jalangkung itu mengganggu karena dia jahat, dendam. Itu yang gue denger sih, percaya nggak percaya. Dan gue juga sempat dipesenin sih sama orang yang punya pemahaman tentang
jelangkung, dia punya kemampuan supranatural. Lo kalau mau main, jangan jelangkung. Hari itu lo nggak bisa, bukan berarti dia nggak masuk tuh. Jangan lo anggap nggak masuk, lo udah manggil. Gitu. Lo siap-siap resikonya gitu. Percaya nggak percaya? Iya. Yang gue denger sih begitu. Gue Jadi kalaupun ternyata dia nggak masuk, tapi fenomena gangguan spiritualnya akan mengintai diri lu selanjutnya. Dan itu belum tentu dia lepas, nempel. Wow, perlu prosesi untuk. Kita bertiga nih sekarang. Kalau mau coba, ya belum tentu hari ini kita berhasil. Padahal bukan nggak berhasil. Kita nggak tahu kalau katanya rohnya itu udah masuk ke jelangkung itu. Tapi bisa multiple arwah ya masuk ke dalam sosok itu. Ya, seperti yang ceritanya si tetangganya Bayu itu bisa berbagai macam kekuatan jahat. Katanya begitu. Apa mau kita coba, mau buktiin? Kalau gue sih enggak. Oke. Menurut kalian gimana? Ini agak ada kaitannya sama permainan jelangkung, sama ada keterkaitannya sama tempat yang punya kemelekatan sama energi. Dua hal itu digabungin. Iya, makanya sefenomenal itu kejadian waktu pas meledaknya si boneka jelangkung gitu. Makanya gue juga punya cerita jelangkung, mungkin episode berikutnya. Nah, episode selanjutnya lo ceritain. Nah, ini versi lu gimana? Ini nggak berhasil. Menurut mereka nggak berhasil. Oh, makanya lu cerita gitu. Iya. Dan ini dari kisah nyata. Wow. Dari anak-anak yang konyol lah, pengen nyoba-nyoba main jelangkung, ternyata menurut mereka nggak berhasil. Tapi mereka menerima resikonya. Gitu. Wah, serem juga ya. Menurut kalian gimana guys? Kalau kalian ada yang pernah ngerasain atau pernah nyoba main jelangkung, atau pernah ngalamin juga fenomena di suatu tempat yang emang itu tempat angker banget gitu. Pengalaman kalian gangguan apa aja yang udah kalian alamin? Betul. Nah, jangan lupa kirim-kirim juga cerita ke email kita ya. Supaya nanti kalau misalnya ada cerita yang menarik kita bawain juga, kita ulas juga di episode kita. Karena beberapa semua episode yang kita sampaikan ini semuanya diangkat dari kisah nyata dari kiriman teman kita, ada yang kita alamin juga. Ya. Jadi jangan lupa saksikan next episode OTT, jangan lupa like, share, komen, dan subrek. Josh. Dah.